Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, dimanapun Anda berada, semoga kita semua selalu di dalam limpahan rahmat dan karunia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini, bagaimana kita ketahui bersama bahwa negeri Aceh, Tanah Rencong, Serambi Mekah adalah negerinya para ulama, buminya para aulia, dan tanahnya para syuhada. Tidak sedikit dari mereka dari golongan kaum Hawa yang juga ikut serta di dalam memperjuangkan kedaulatan bangsa, terutama agama Allah. Namun mungkin selama ini kita hanya mengenal dari mereka seperti Cut Nyadin, Cut Mutia, Laksamana Malahayati. Namun sejarah juga mencatat sosok pahlawan wanita sekaligus panglima perang dari kalangan wanita, yaitu Tengku Fakinah. Maka pada sore yang berbahagia ini kita akan menziarahi ke makbarah di tempat peristirahatan terakhir beliau di dunia ini. Semoga Allah tempatkan beliau di dalam tempat yang beliau ridhai. Amin ya rabbal alamin. Terus semangat, hai anak-anak nangkrong, gada-gada sawa syadara, berdua tubuh lam jejir urang. Tengah jadura dirui bukan le, di dalam gle mesuka dia, rindu hati don kerajaan ade, nang rabe anale lam harung hara, rindu hati don kerajaan ade, nang rabe anale haru hara, rindu kenang derajat saga aman, rindu pimpinan yang bijaksana, rindu keadilan kedamaian, mengasih sayang sesama bangsa, rindu keadilan kedamaian, mengasih sayang sesama bangsa. Sabilan rindu maju Islam, rindu ke hukum banken agama, rindu ke rakyat. Tengku Fakinah yaitu seorang pahlawan sekaligus ulama yang alim dari Tanah Rencong Aceh. Beliau lahir sekitar tahun 1856. Ayah beliau bernama Tengku Asahan. Adapun kakek beliau dari pihak ibunya yaitu Syekh Muhammad Sa'ad, yang mana Syekh Muhammad Sa'ad ini merupakan guru daripada pahlawan Aceh kita yaitu Tengku Syekh Ditiro
sebelum Tengku Syekh Ditiro pergi menuntut ilmu di kota Mekah, Tengku Syekh Ditiro pernah belajar bersama kakek beliau Tengku Fakinah selama 2 tahun lebih kurangnya di daerah Lambiran, Lamkerak. Kalau sekarang yaitu Gampong Lambunot, Kecamatan Simpang 3, Aceh Besar. Adapun suami daripada Tengku Fakinah yaitu Tengku Ahmad Anegli, yaitu di Indrapuri. Sesudah beliau menikah dengan Tengku Anegli, beliau pindah ke Anegli sebelum gejolaknya perang antara Aceh dengan Belanda dan membangunkan daya sekitar daerah Anegli, ya Tengku Anegli Indrapuri. Sesudah dalam perang berkecamuk di Aceh, innalillahi, Tengku Anegli syahid di medan perang. Setelah Tengku Ahmad Anegli, yaitu suami daripada Tengku Fakinah, syahid syuhada di medan perperangan melawan bangsa Belanda, Tengku Fakinah langsung turun lapangan, yaitu memimpin perperangan daripada pihak Inang Balai, ataupun lebih dikenal yaitu perempuan-perempuan yang suaminya sudah syahid di medan perperangan. Dan di saat 2 tahun, setelah 2 tahun Tengku Fakinah menjanda ataupun memimpin daripada pihak Inang Balai, Tengku Fakinah dipinang oleh yaitu seorang ulama daripada Nanggropidi, yaitu di sebelah Selawah daripada Aceh Besar, yaitu yang bernama Tengku Nyak Pi Bandai ataupun lebih dikenal dengan Tengku Pidi. Dan setelah beliau menikah bersama Tengku Nyak Bandai, mereka dengan Tengku Fakinah berkancah dalam perperangan memimpin masyarakat Aceh, khususnya di Sibreh ataupun Aceh Besar. Beliau Tengku Haji Fakinah selain aktif di bidang perjuangan dalam membela agama Islam di era tersebut, dan beliau juga sangat aktif sebagai ulama perempuan, sangat aktif dalam bidang keagamaan, mengajar dan belajar, yang berstatus sebagai ulama daya. Dan pada masanya juga banyak murid-murid daripada beliau yang menjadi tengku-tengku besar, ulama-ulama besar pada masanya. Dan sehingga nama daripada Tengku Haji Fakinah ini yang diambil oleh pemerintahan kita, pemerintahan Provinsi Nanggro Aceh Darussalam, untuk mengambil keberkatan daripada nama beliau, maka diambillah sebagai unjuk bahan renungan, bahan pengingat logika bagi masa yang akan datang. Maka dibangunlah salah satu rumah sakit yang diambil daripada nama Tengku Haji Fakinah Lamkerak. Setelah Tengku Fakinah bersama Tengku Nyak Bandai turun dalam medan pertempuran melawan Belanda, Allah memanggil yaitu Nyak Bandai syahid di dalam perperangan. Sekian kedua kalinya suami daripada Tengku Fakinah syahid. Tak lama berselang kemudian Tengku Fakinah dipinang oleh seorang alim ulama juga dan pergi haji bersama suami ketiga. Ketika Tengku Fakinah bersama suaminya yang ketiga melaksanakan ibadah haji ke Baitullah di Mekah, Tengku Fakinah sempat belajar sambil menuntut ilmu di Mekah bersama gurunya yaitu pengarang kitab Ayanatul Talibin yaitu Syekh Muhammad Syatta dan guru-guru lain daripada Mekah Al-Mukarramah. Sepulang daripada Mekah,
Tengku Sakinah, yaitu pulang di kediaman nya di desa Lamkerak ataupun Lamdiran Lambunot Simpang 3, yaitu meneruskan perjuangan kakek beliau untuk membangun pesantren ataupun lebih dikenal dengan dayah kalau di Aceh. Ya, inilah di tempat inilah dulu dayah itu. Kita jaga Aceh mulia. Jadi ini merupakan sebuah saksi bisu saudara, bahwasanya di tempat ini pernah berdiri satu pondok pesantren atau dikenal dengan dayah, dan ini merupakan kolam tempat wudunya para santri-santri dulu. Ku semangat, hai anak-anak nanggrong, gada-gada wa sawa syadara, berdua tumbuh lam jejir urang. Ya, di sini juga ada beberapa peninggalan bekasan daripada pondok pesantren Laudaya, seperti salah satu pondasi bangunan. Ya, ini merupakan pondasi dayah. Beginilah keadaan pondok pesantren yang dulunya menjadi tempat nuntutnya ilmu para masyarakat sekitar. Namun sekarang lokasinya sudah tidak ada bangunan lagi saudara, karena telah dipindahkan. Anak nangro senang melupa